Jadi gimana Le soal tanah yang saya suruh kamu cari untuk usaha kita selanjutnya? Apakah kamu sudah dapat? Sudah nih bos, dapat aku. Di mana lokasinya? Di dekat pantai. Tapi kalau kita mau cek nanti bos, nanti saya langsung telepon orang ini. Oke, kalau bisa sekarang kamu hubungi orangnya. Jadi Oke, kita oke. sekalian langsung cek. Siap, siap, siap. Halo? Halo bang, kenapa bang? Mau tanya soal tanah yang kemarin kita bisnis tuh. Ada dapat ya sudah? Oh, tanah tanah yang di pantai ya? Iya, iya, iya. Bisa sih bang, tapi yang punya ini masih sedikit ragu. Oh. Mau saya temukan apa sama dia? Oh, ya lah. Sekarang di mana lokasi? Saya langsung menuju ke sana nih. Masih di kampung saya, datang aja bang. Oke, oke. Yang tempat kemarin ya? Iya, Oke, oke. OTW ya? oke. Oke, oke, oke. Langsung ke sana bos ya. Oke. Ini bos. Jadi ini kan Abu Anu mau buat cari-cari tanah di sini. Jadi yang suruh kita kemarin. Tanah ada sih sebenarnya bang, tapi kalau dilihat-lihat penduduk di sini kurang tertarik untuk jual tanahnya karena kemungkinan orang mau buat usaha juga, apalagi dari pihak abang ngasih bayaran yang sebenarnya kecil. Tapi kalau misalnya abang tambah buat saya, bisa saja saya paksa-paksa mereka, saya hasut sedikit begitu. Gimana bos? Kalau soal harga sih nggak usah dipikir ya. Kalau soal biaya tambahan itu bisa aja. Yang penting tanah ini mereka mau jual dan berikan kepada kami. Tapi kalau dari pihak warga tetap tidak mau, bagaimana? Paksa mereka, bagaimanapun caranya mereka harus menjual tanahnya. Dan pasti saya akan berikan bayaran lebih kepada kamu. Bisa juga, berarti nanti saya hubungi teman saya, nanti kalau misalnya mereka mau saya hubungi abang kembali. Oke. Tapi bisa lihat-lihat dulu tanah. Cek-cek. Bisa? Oke. Bisa nanti Bagaimana? kalau misalnya mereka setuju saya pertemukan abang dengan mereka juga bisa. Cek-cek tanah. Ayo, boleh. Silakan tunjukin di mana. Jadi untuk ini wilayah kebanyakan yang punya ini orang-orang yang bisa dibilang masyarakat kecil lah, yang tidak punya penghasilan lebih. Jadi kemungkinan jika diberi harga yang cukup memuaskan, mereka akan mau. Ya boleh. Kalau soal harga tuh tidak jadi masalah. Asal tanah ini menjadi milik perusahaan kami. Ya bisa seperti itu, tapi bisa dilihat juga masyarakat di sini ya bergantung sekali pada tanah ini. Jika ini dijual, kemungkinan besar pendapatan orang akan berkurang, tapi itu bisa saja dipaksa jika uang yang diberikan oleh bos itu lumayan besar bagi mereka. Bisa diatur. Setuju sih bos. Bos betul ini kalau buat perusahaan kita. Iya. Yes, tempatnya strategis juga di dekat laut. Jadi bagaimana? Bisa saya hubungi ya, Bisa pemilik? kalau bisa hubungi secepatnya yang punya tanah dan kalau bisa pertemukan dengan saya. Oh, oke. Besok bisa kah? Besok mungkin bisa. Semalam ini saya langsung ketemu dengan mereka, lalu saya tawarkan tentang tanah. Besok kita nggak sibuk jangan bos? Tidak. Besok ya. Nanti saya hubungi lagi. Jangan Iya, Mas. ya. Oke.
Pani tuh yang punya tanah. Pas banget sih. Halo Mbak Pani. Halo, selamat siang Mbak. Mbak sibuk nggak? Oh enggak, apa sih Mbak? Apa kabar? Lama nggak ketemu Baik, loh. baik, alhamdulillah. Mbak gimana kabarnya? Baik. Jadi gimana sama keluarga baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik. Jadi ada apa nih Mbak tiba-tiba gitu ke Ini kayak ada bisnis lah, ngerti lah kan Mbak ya. Ini kan saya kan biasa gitu kayak jual-jualin tanah. Jadi ada orang bos besar Mbak, besar ya bisa dibilang orang penting lah di kota kita. Dia tertarik sama tanah Mbak yang di depan pantai sana. Kira-kira Mbak mau jual nggak sih? ini Mbak, kalau misalnya mau dijual nih ya, untuk apa ya Mbak ya? Oh, kalau setahu saya, kalau kata bosnya sih, ya dia mau buat semacam homestay atau tempat-tempat wisata, warung makan gitu. Kan itu menguntungkan juga buat kampung kita, desa kita, Mbak. Betul sih Mbak, tapi gini Mbak, memang dari kemarin sudah banyak yang nawar gitu ya buat beli gitu kan. Cuman saya sama suami juga ini mau simpan tanah itu buat warisan nanti buat anak kami gitu loh Mbak. Sayang banget loh Mbak, padahal keuntungannya besar loh Mbak, bisa dapat untung besar kalau misalnya Mbak menjual tanah Mbak sama bos ini. Ya bisa dibilang ini bisa investasi juga loh Mbak. Mana tahu nanti anak-anak Mbak bisa dibilang mengelola tempat itu, meskipun ya mungkin nggak seluruhnya karena dipegang sama bos kan yang besarnya. Sebenarnya bagus sih Mbak ya tawarannya. Gini deh Mbak, saya bicarain dulu sama suami saya. Oh iya gitu ya, ya. suami. Komunikasi dulu kan ya, minta izin gimana pendapatnya. Nanti kalau misalnya sudah ada izin saya kasih tahu Mbak deh. Oh ya jangan lama-lama ya Mbak, soalnya ya ngerti lah kan siap, ini siap. bos besar pasti sibuk. Oke nanti kabari lagi ya Mbak ya. Siap, Mbak, ya. Oke. Pak. Ada apa, Bu? Kenapa nih? Ibu mau ngomong Pak. Ngomong apa? Nah tadi itu kan ibu ketemu sama Mbak Dela. Ibu, Bapak tahu kan Mbak Dela itu siapa? Tahu. Teman ibu kan, ya, yang orang ini suka jadi perantara jual beli tanah. Nah tadi tuh Mbak Dela ngomong sama ibu, katanya ada bos besar perusahaan mau beli tanah kita yang di tepi pantai itu Pak. Oh, ini tanahnya dulu untuk apa nih? Dia mau beli? Itu buat Nah apa? katanya nih, nah bos besar itu mau beli dibuat untuk homestay gitu, pariwisata nanti, tempat-tempat wisata. Nah gitu Pak. Tapi ini bagus kan juga untuk kampung kita nih, untuk kita juga ada bagusnya kan? Iya, kan ini kan tanah dari kita nih, ada di daerah kita. Nanti impactnya bakal ada ke kita juga, keuntungannya buat kita, gitu Pak. Kalau gitu dari ibu aja sih. Kalau bagus untuk kita, ibu juga merasa bagus dari ibu aja. Nah, kalau menurut ibu nih, kalau tanah itu kan Pak bisa dicari ya Pak ya, bisa kita cari di tempat lain. Karena awalnya kan rencana ini tanah itu tuh buat anak kita nanti, tapi kalau tanah kan bisa dicari nanti Pak. Jadi gimana Pak? Bapak kasih izin nggak buat kita jual tanahnya itu Pak? Kalau impactnya bagus buat kita, ya boleh aja sih. Betul ya Pak Betul. ya. Bapak kasih izin ya Pak? Betul. Betul. Oke. Oke Bu, kalau gitu Bapak keluar dulu ya. Oh iya Pak, hati-hati ya Pak ya. Oke. Oke, sekarang kita kabarin Mbak Dela. Kok nggak diangkat ya? Halo Mbak Dela. Iya, halo Mbak. Jadi gimana nih kabarnya nih? Suami Mbak setuju atau enggak? Nah ini kabar baik nih Mbak. Suami saya setuju tadi. Oh, bagus banget. Nah, jadi bisa dong saya pertemukan. Jadi kapan nih bisa saya ketemuin Mbak sama bosnya nih? Kalau Mbak ada waktu sama suaminya. Kalau sekarang juga boleh sih Mbak. Nah, pas banget. Kayaknya bosnya lagi di lokasi. Jadi nanti Mbak tinggal tunggu kabar dari saya aja. Nanti kalau misalnya saya sudah selesai hubungin bosnya, nanti saya langsung hubungi Mbak kembali. Oke siap Mbak, siap. Oke, makasih ya Mbak Fani. Oke sama-sama Mbak. Jadi sekarang tinggal hubungin Bang Sule, dapat uang banyak. Tuh, mana sih? Nah, Bang, ada kabar gembira nih Bang. Jadi yang punya tanah di lokasi yang Abang mau setuju nih. Jadi setuju Kak? iya Bang setuju, tapi dengan harga yang ya saya agak kongsi sedikit lah Bang ya. Ngerti-ngerti aja kan? Oke. Nanti itu suruh
Jadi, nah yang punya ini bisa ketemu hari ini, bos. Nggak ada kerjaan kan hari ini, bisa ketemu hari ini nggak? Oh, ini nanti saya tanya dulu bosnya, soalnya kami habis cek lokasi juga. Oke, nanti kabari saya aja ya kalau misalnya bisa ke lokasinya. Nanti saya langsung hubungi yang punya tanah, nanti bisa langsung ketemu. Oke. Nanti saya hubungi secepatnya. Oke bang. Oke, thank you ya. Oke. Oke bos, tadi pagi ada kabar dari Mbak Dela yang jual tanah itu. Itu dia bilang pemilik tanah yang aslinya tuh sudah mau jual sama kita. Nah, Terus jadi nanti dia bilang nanti kalau bos bisa ketemu sama dia, itu langsung telepon dia aja, langsung ketemu sama pemilik tanahnya. Jadi gimana? kalau perlu langsung ketemu aja. Jadi nggak usah telepon-telepon lagi, kan udah dikabarin. Kita langsung ke lokasinya aja kalau kayak begitu. Langsung ke lokasi ya. Iya. Oke bos. Halo, Oh bang, di mana? jadi bisa ketemu di lokasi sekarang. Oh ya, ini lagi menuju ke lokasi juga nih. Tempat kemarin kan? Oke. Iya bang, jadi saya sudah sama pemilik tanahnya. Nanti saya langsung ketemukan abang dengan mereka. Oke. Oke ya. Oke bang. Halo, selamat siang bang. Siang bos. Jadi sekarang saya akan pertemukan bos dengan pemilik tanah. Nanti di sana kita bakalan ya buat surat perjanjian antara bos ini. Mari ikut saya. Bos, silakan duduk. Baik, Mbak Fani. Jadi saya akan memperkenalkan ini bos besar yang bakalan membeli tanah Mbak Fani. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa perjanjian tanah yang akan Mbak Fani tanda tangan dengan Pak Hafiz mengenai tanah yang akan dibeli oleh bos Hafiz. Oke, boleh saya baca dulu ya Mbak ya? Dibaca dulu Pak perjanjiannya. Ini sudah bagus kan Pak ya? Jadi ini langsung tanda tangan aja. Iya langsung. Oke, ini sudah kami tanda tangan ya Mbak ya. Baiklah, untuk lebih lanjutnya Mbak Fani bisa lebih kepada bos. Jadi bagaimana kelanjutannya bisa berurusan dengan ajudannya Pak Bos. Mbak Fani ya, makasih. Bos, jadi tinggal. Makasih. Makasih ya Mbak Fani. Oke. Daripada bertele-tele dan panjang lebar, langsung ke intinya saja. Jadi saya akan membeli tanah bapak dan ibu sekalian. Dan mungkin langsung cek bisa dikasih. Oke, ini tanda bukti cek saya membeli tanah kalian.
Mungkin itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya pada Bapak Fakih. Saya terima ceknya. Senang bekerja sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Bos. Gimana, beres kan Bang? Kalau sama saya gampang aja. Bagus. Nanti kalau ada info-info lokasi yang baru lagi bisa hubungi. Kabarin sama saya. Ini ada uang anunya. Jadi jangan lupa kabarin lagi ya. Oke Bang, aman. Thank you ya. Oke. Ini perjanjiannya orang-orang dari kita ini akan dipekerjakan di tempat ini. Tapi masalahnya malah orang-orang dari bos Fakih yang kebanyakan kerja di sini, malah sepenuhnya. Iya ya Pak ya. Atau kita ini tanyain ke Mbak Dela aja ya. Mungkin bagusnya begitu. Ayo kita ke rumah Mbak Dela aja Pak. Silakan. Itu Mbak Dela tuh Pak. Mbak, ini gimana ya? Kan perjanjian kita awalnya itu buat kampung kami mau dimajukan, tapi kenapa malah jadi begini? Aduh Mbak, saya mah nggak tahu apa-apa. Saya kan cuma ngikutin aja apa kata bosnya sama ajudannya. Saya mah cuma ngikut aja Ya loh. kan Mbak jadi pelantar kami di sini. Mbak yang ngomongin perjanjiannya gimana sih Mbak? Gini ya Mbak ya, kalau Mbak merasa tidak diadili, Mbak langsung aja ajukan di pengadilan. Zaman sekarang itu Mbak, apa itu ada di pengadilan. Saya mah nggak tahu apa-apa. Udah ya Mbak ya, saya udah nggak mau berurusan lagi sama kalian. Saya mah nggak mau berurusan Ya nggak sama boleh gitu juga dong Mbak, Mbak tanggung jawab. Jadi gini aja Mbak, Mbak datang aja ke pengadilan, terus Mbak laporin aja mereka kalau emang Mbak merasa tidak diadili. Oke Mbak ya, saya malas ngurus-ngurus. Loh, Mbak, kok harus dari tanggung jawab sih Mbak? Mbak. Assalamualaikum Pak. Siang Pak. Siang Bu. Silakan duduk. Jadi gimana Pak? Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini itu Pak, Ya. melaporkan suatu hal yang telah terjadi pada kami yang mana kami merasa dirugikan. Dan menurut kami ini adalah suatu penipuan dan pemerasan. Itu kejadiannya kapan Bu? Penipuannya? Nah, ini jual beli tanah Pak, Ya. terjadi 2 tahun lalu. Ya. Tapi kami baru merasakan dampaknya itu baru-baru ini Pak, makanya kami melaporkan sekarang. Oh itu atas saudara siapa namanya yang menipu kita? Namanya Bapak Fakih. Baik. Saya laporkan dulu dengan ibu siapa? Kalau saya Fani, cuman nama yang di tanah itu Bapak Hafiz. Oh, Bapak suami Hafiz ya? saya. Baik Bu, saya untuk saat ini saya proses dulu. Nanti lebih lanjutnya saya akan hubungi ke ibu dan bapak. Gimana kelanjutannya nanti saya hubungi cepatnya lah. Nah, makasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemimpin sidang atau hakim pada sidang kali ini menyatakan bahwa sidang dibuka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka. Ya, untuk mengawali persidangan pada kali ini dipersilakan untuk jaksa penuntut umum untuk membacakan pledoi penggugatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hakim yang terhormat, saya di sini ingin mengajukan gugatan terhadap Bapak Fakih atas dugaan penipuan dan pemerasan terhadap Bapak Hafiz dan masyarakat amal. Menurut pasal 367 KUHP, dan dengan ini saya menuntut kepada Bapak Fakih 5 tahun penjara. Ya, terima kasih untuk pembacaan pledoi dari saudara jaksa penuntut umum. Dipersilakan untuk kuasa hukum dari Bapak Fakih untuk membacakan pledoi pembelaannya. Baik, selamat siang yang mulia. Saya pengacara dari Bapak Fakih mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut. Dan saya ingin mengajukan pembatalan atas tuntutan tersebut karena saya rasa klien saya tidak melakukan hal tersebut. Oke, untuk kuasa hukum dari saudara Fakih, saya terima untuk pembelaannya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu untuk pembicaraan si penggugat atau si korban, saya persilakan.
Ya, untuk mulai ini apakah ada yang ingin dibicarakan dari penggugat? Jadi begini Pak, saya dan suami saya merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Bapak Fakih. Karena kami telah melakukan jual beli tanah pada 2 tahun lalu dengan perjanjian yang tertera hitam di atas putih, tapi hal yang tertera tersebut tidak terlaksanakan dan kami merasa dirugikan Pak. Jadi apakah dari saudara Hafiz sendiri apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Mungkin saya sama sih seperti istri saya. Nah, jadi untuk pada penggugat ini bahwa menyatakan bahwa merasa dirugikan dan merasa diperas ya, Pak? Iya. Jadi untuk penggugat persilakan duduk kembali, dan untuk Bapak Fakih dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan Bapak Fakih saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah benar Bapak Fakih telah melakukan pemerasan terhadap saudara Hafiz dan masyarakat setempat? Yang tadi mereka katakan saya melakukan pemerasan dan sengketa tanah. Padahal jelas-jelas pas saya melakukan transaksi penjual beli tanah 2 tahun yang lalu, semua itu sudah tertulis di surat itu, dan mereka juga sudah membacanya dan mereka sudah melakukan tanda tangannya. Dan saya juga mempunyai bukti itu Pak. Jadi saya merasa tidak melakukan pemerasan dan sengketa tanah. Jadi tidak melakukan pemerasan, apakah saudara Fakih mempunyai bukti akan hal tersebut? Saya mempunyai bukti Pak, berupa tanda tangan mereka dan surat perjanjian yang sudah kami lakukan. Dan untuk pihak penggugat apakah mempunyai bukti atas dasar apa yang Anda gugat? Punya Pak. Jadi untuk saudara Fakih persilakan untuk Jadi untuk sementara waktu sidang sementara saya tutup, dan nanti sekitar 3 menitan saya akan buka kembali untuk memutuskan apa hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sidang saya lanjutkan kembali. Dan untuk sebelum memutuskan hasil keputusan saya, dipersilakan untuk saudara saksi untuk maju ke depan dan membicarakan apa yang telah dia lihat dan dia saksikan. Persilakan untuk saudara Dela masuk. Ya, dengan saudara-saudari Dela bisa jelasin kepada saya selaku hakim apa yang telah Anda lihat dan Anda saksikan mengenai sengketa tersebut, dan mengenai apa yang penggugat telah sampaikan dan apa yang tergugat telah sampaikan. Baik, kepada Yang Mulia, saya sebagai saksi, memang saya adalah orang yang melakukan transaksi antara Pak Fakih dengan Bu Fani. Tapi dalam kejadian itu saya sebenarnya tidak mengerti mengenai perjanjian apa, karena saya hanya perantaran antara penjualan tanah tersebut untuk perjanjian antara Pak Fakih dengan Bu Fani. Saya tidak tahu sama sekali. Terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk keterangan saksi hanya tersebut, dan terima kasih untuk saksi, persilakan duduk kembali. Dan untuk pada tahapan akhir saya ingin meminta bukti dari penuntut umum dan juga dari kuasa hukum dari saudara Fakih untuk maju ke depan membawakan bukti tersebut. Oke, untuk sementara bukti saya pegang dan akan saya cross check kembali, dan untuk putusannya mohon ditunggu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya telah memutuskan dari berbagai dasar mulai undang-undang dan juga jurisprudensi saya sebagai hakim, saya memutuskan bahwa dalam perkara ini
yang telah kita lakukan ini bahwa akan dimenangkan oleh dari saudara Fakih selaku pembeli tanah, dan keputusannya sudah bulat. Dan dengan ini saya ingin mengajukan apakah ada pembelaan lagi untuk terakhir kali dari pihak penggugat. Ada Pak. Ya, silakan. Saya izin berdiri Pak. Ya. Jadi di tangan saya ini sudah ada cek tunai dari Bapak Fakih selaku kami pas melakukan transaksi, dan ternyata nilai uang yang Pak cek ini itu hanya setengah dari harga jual yang sebenar-benarnya, dan sampai sekarang ini tidak ada Pak, tidak ada diberikan kepada kami utuh sampai sekarang. Jadi ini bukti dari kami bahwa memang kami benar-benar ditipu dan diperas. Terima kasih Pak. Bisakah untuk surat tersebut dibawa ke depan dan untuk saya bacakan? Setelah saya cek kembali dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa tertera di sini dalam perjanjian tersebut untuk mengenai surat menyurat ini sepertinya masih kurang kuat, dan dalam surat tersebut masih dikuatkan oleh dari bukti dari saudara Fakih dan kuasa hukumnya. Dan dengan ini saya nyatakan sidang ditetapkan bahwa si saudara Fakih sebagai pemenang dalam perkara tersebut. Dan untuk mengakhiri persidangan ini saya ucapkan alhamdulillah, dan sebagai penutup untuk kedua belah pihak untuk bersalaman terlebih dahulu. Saya tidak terima ini. Nah, untuk kedua belah pihak untuk bersalaman sebagai agar tidak ada rasa-rasa yang lain-lain. Nah, persilakan duduk kembali. Dan untuk mengakhirinya dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini sidang saya tutup. Fakih, Halo Pak. bagaimana Pak? Apakah ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Jadi saya dengar-dengar saya kan dituntut oleh masyarakat desa yang saya kelola untuk membuat usaha, dan mereka protes. Jadi saya harapkan bagaimanapun caranya saya harus menang persidangan. Mungkin untuk saya sendiri Pak, mungkin agak sulit untuk menangani perkara ini karena sepertinya ya sebelum saya ini saya ingin tahu apakah dari pihak masyarakat telah mempunyai bukti-bukti juga. Kalau masalah bukti itu ya masa sih Bapak nggak bisa manipulasi tentang itu? Ya bisa lah di lobi-lobi. Soalnya kan ini saya ada ya boleh diterima lah Pak. Ya untuk itu sih aman-aman aja, jadi untuk perihal sidang esok hari nanti bisa aman lah. Jadi terima kasih banyak Pak. Senang. Mari Bu Fakih. Mari Bu Fakih. Ya. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah memang benar bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri, terlebih lagi untuk menyelamatkan harta yang mereka punya. Yang mana hal ini dipetik atau merupakan bentuk implementasi dari salah satu pokok pikiran Karl Marx, yaitu hukum dan kekuasaan merupakan sarana-sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaannya.